Badandam wan pian Rasulullah, salam alaika ya Mustafa ya Rasulullah. Kami hurang banja dagangan wampian, cahayai hati kami agar ketujuh salawatan. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ba'asuri kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam fi kitabihi Sajaratul Ma'arif wa bi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam Allah mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, meluaskan rezeki-rezeki untuk kita, meluaskan nikmatnya untuk kita dan anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan dan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan secara mudah kita melewati rintangan demi rintangan. Semoga Allah mendekatkan kita kepadanya tanpa ujian dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Dalam Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz, jadi itu menyatakan melihat gerak hidup orang dan sebagainya itu kehendak Allah yang kita lihat tuh. Yalah hakikatnya di padang hakikat. Minggu semalam dalam Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz terjadi dialog antara Nabi Daud dengan siapa? Dengan Allah aja. Nabi Daud, kamu kenal lawan aku, kenallah lawan diri kamu. Siapa diri kamu tuh? Siapa Allah aja wajalla tuh? Nah tasarbu banar sini ini banyak nih. Ternyata diri kita ini Allah Ta'ala aja. Nah ini kacau benar lah. Nah ini kisah Nabi Daud. Kenapa tasarbu? Karena pakai akal. Mengenal Allah ini tidak bisa dengan akal. Karena akal kita memang dibuat Allah tidak sanggup untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Akal itu mengikuti dia, tapi dengan cara apa? Bidalil, dengan dalil. Makanya contohnya adalah para nabi, karena nabi itu dibimbing Allah langsung. Kayak ini nah, Nabi Daud, kenali kamu aku, kenali pang aku, kenali dirimu juga. Ya kalau, tapi dibimbing Allah menjawab. Lalu apa jalan Nabi Daud? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku kenal diriku ini al-ajju, diriku ini lemah, tak berdaya. Kalau bahasa Nabi Muhammad apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi Daud, ulun ini lemah. Wa anta qadirun, sedangkan engkau Rabbi maha kuasa. Pasti engkau maha kuasa. Aku kenal diri ulun ini panah, rusak, bisa hancur, tidak kekal. Disitulah aku kenal engkau, wahai Allah. Engkau adalah baqo, engkau adalah maha kekalnya. Lihati diri kita ini lemah kayak Pak. Yalah, serabak kurang teh itu Pak. Yalah, semangat ada, bagus dah. Anak membaiki rumah, ya kelak. Bah kawai rumahnya diperbaiki aja, pinanya rumahku nih kawajuan kayak rumah orang jadi diperbaiki aja. Pina mirisan maksudnya rumah nih jadi pas siapa yang membaiki? Sekarang timbul di otak pertanyaan siapa membaikilah? Seorang begawi, tukang, lihati di dompet, di tabungan, habis duit gak lebih ada, kayak panak mumpah tukang, ya kah? Ya apa mampu lah, itulah lemah kita. Ya kalau
kita perlu bantuan orang lain. Pada saat itu pulang kita minta bantuan orang lain, mana ada orang mau membantu, enggak ada diupahi. Hah? Ya kah? Oh, lemahnya diri kita, ujungnya diri kita. Siapa yang hebat? Disitulah orang mengenal Allah Azza wa Jalla. Apa ujar Tuhan? Wahai Daud, bila engkau mengenal dirimu dalam keadaan seperti itu, lemahnya dirimu, maka itulah tanda engkau mengenal Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, jadi qala Allah Ta'ala, ya Dauda, arabtani haqqal ma'rifah. Wahai Daud, engkau benar-benar telah mengenalku dengan sebenar-benarnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya Dauda, arabtani haqqal ma'rifah. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, wa qad su'ila As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya kepada orang sahabat lain bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bima arabta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau? Faqala, berkata Abu Bakar, arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku bi rabbi, dengan Tuhanku pula. Walaula rabbi, andaikan bukan karena Tuhanku, ma arabtu rabbi, pasti aku tidak akan mengenal Tuhanku. Nah, itu cara mengamalkannya pula. Mengamalkan nang Nabi Daud itu, nang jar Daud itu. Kamu kenal kalau Allah Ta'ala kenal aku ini lemah, berarti Allah tuh maha kuasa. Itu aja sudah. Nah, ringkasnya diamalkan oleh Abu Bakar juga. Apa aja Abu Bakar ketika ditanya, tidak kenal nih Abu Bakar nih Tuhan. Arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku semata-mata karena Tuhanku, maksudnya karena hidayah Allah aja. Bahasa lain, apa nang dikenalakan Tuhan non aku itu pang nang ku sambat pulang ku ulangi. Iyalah, apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada aku, Abu Bakar, bahasa lainnya, itulah yang ku keluarkan pula, itulah yang ku kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada berlebih, kada berkurang, tidak lebih, tidak kurang. Apa contohnya? Allah maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah maha kuasa. Kita tahu Allah itu kenapa? Karena Al-Quran mengatakan Allah itu adalah qadir, maha kuasa. Subhanallah. Berarti aku ini lemah. Oh, kayak itu. Jangan mencari kekayanya aku ini Tuhan kahajar. Nah, nasib apa? Fakila hal yata'atta li basarin ayyudrikahu, disebut oleh orang atau dikatakan oleh orang, apakah telah datang manusia itu mampu untuk memahami semua itu? Faqala al-ajju andarkil idrak, lemahnya pemahaman seseorang, kelemahan seseorang memahami pemahaman, itulah pemahaman. Artinya siapapun juga manusia ini, lemahnya dia memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenali Allah, kesimpulannya itulah yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, itu ilmunya sebenarnya. Iyalah. Lalu kita belajar untuk apa? Kita belajar ini meniti ikhtiar. Nah, kalau mengamalkan kitab Syajaratul Ma'arif tadi, iyalah li taati. Kita belajar karena ingin taat, melaksanakan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Kenapa? Karena diperintahkan Allah. Terus yang memberi hidayah mengenal Allah itu ternyata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar mempelajarinya. Wa mana hadil isyaratus siddiqiyati annal hawasal khamsil lati hiya alatul idraki lisairil mahsusati wusuluha ila idrakihi. Inilah makna suatu isyarat yang benar, bahwasanya panca indrawi kita, 5 panca indrawi kita hanyalah alat bagi kita. Alat bagi kita. Yang 5 indrawi itu tidak bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Apa 5 indra itu? 5 indra itu mata,
Ya lah, 1 telinga, 2 kecap-kecap, 3 hidung bau, 4 apa yuk? Perasaan meraba, ya lah. Nah, 5 indera ini tidak bisa mengenal Allah. Bisa lah? Tidak bisa mengenal. Jangan lewat itu, jangan dicium-cium nih binanya Allah parak nih sudah aja. Nggak bisa. Tapi pakai perasaannya kira Allah nih anu, kira Allah nih, kira Allah nih ada bisa. Itu perasaan nggak bisa mengenal Allah. Kira Allah nih jar duduk di aras ya nggak bisa. Itu perasaan nggak bisa. 5 indera itu tidak bisa mengenal. Fa iza alimta annal haqqa subhanahu wa ta'ala munazzahu anil idrak. Dia suci daripada pemahaman bihadil hawasil khamsi, 5 indra itu. Likunhu atau kaunhu jatahu wa sifatahu, tentang jat dan sifatnya. Li azziha an idrakiyah, karena lemahnya indra-indranya itu. Faqad arabtal haq, maka sungguh engkau bisa paham bila engkau merasa tidak mungkin mengenal Allah itu kecuali hanya Allah yang bisa mengenalkan dirinya kepada kita, memberi hidayah kepada kita, maka engkau sudah masuk ke wilayah engkau mengenal Allah aja wa jalla. Nah, kayak apa kesimpulannya tuh? Nah, itu kesimpulannya mengenal Allah itu ialah tidak mengenal Allah aja wa jalla pada diri kita. Yang bisa mengenal itu hanya Allah. Diingatakan Allah hanya kita ingat. Nah, kayak itu bahasa lain. Iyalah, kita nih ingat aja lah. Nah, sekarang nih ingat aja. Kalau diingatakan Allah, mun kada diingatakan Allah kan, ada ingat kita. May yuridillah fitnah, tahu siapa yang Allah kehendaki padanya fitnah itu kesesatan. Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan, maka apa? Allah tidak memberi hidayah kepadanya. Allah tidak beri hidayah kepadanya. Sesatamnya. Kita ini nah kalau ada diberi hidayah Tuhan, sesat kita. Sama tadi. Ingat, kita ini kadang-kadang ingatnya Pak. Ya kah? Nah, kenapa jadi ingat? Kita lawan bini masih ingat ya kalau lah. Berarti siapa nama yang ngatakan tuh? Allah. Lawan kecap tuh nah, lawan kopi itu nah kita ingat nih kecap nih kopi. Bila kada ingat tuh apa kabar? Hah? Bisa minum kecap kita. Ya kalau lah lain kopi. Hendak minum kopi bisa minum kecap kita. Sama-sama hilang. Siapa nama yang ngatakan tuh? Allah. Kenapa ada orang gila? Allah kadang memberi ingatannya. Coba dong Tuhan beri ingatan. Ampihnya gila, yalah. Subhanallah. Berarti kalau orang mengenal Allah, siapa yang mengenalkan? Allah SWT. Nah, itulah kita semuanya bergantung hidayah Allah aja. Tapi Allah memberi hidayah itu bukan di 5 indera itu. Ya kan? Bukan di 5 indera itu. Apa indera yang 5 itu? Mata, pendengaran bukan. Di mana? Hidung lain, penciuman. Peraba rasa lain, peraba perasaan lain. Tapi pada indera yang lain, yaitu apa? Akal ujar kita. Sebenarnya pengenalan itu wilayahnya adalah al-qalbu kita, yaitu di hati kita. Makanya pelajaran yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berlabuh di muara hati manusia. Ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
min abdika wa nabiyyika sholatan mubarakatan thayyibatan kama amarta an nusalliya alaihi wa sallam taslima ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma ja'al kulla salawatin min kulli zalika taqul